Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Bersama saya Muhammad Rizky dari SMA Negeri 16 Jakarta, Asti Merianti dari SDN Selipi 07 Pagi Jakarta, Khotibul Umam dari SMA Negeri 78 Jakarta. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Asti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Asti, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Ya, Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak Ibu akan melakukan coaching. silakan Pak. Boleh? Ya Pak, silakan Bapak. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai topik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah selesai atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang Bapak yang Ibu sampaikan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, Ya Pak. yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan maksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Silakan Bapak. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Pada saat kegiatan coaching ini, kebetulan saya hari ini bersama Bapak Umam ya Pak. Saya memiliki kompetensi khusus untuk bisa hadir bersama Pak Umam, kemudian saya bisa menyimak dengan aktif apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Umam kepada saya, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin mendukung kegiatan coaching pada saat kegiatan yang akan kami lakukan. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu secara langsung, Ya, kehadiran secara langsung, kemudian mendengarkan ya Pak. Saya mendengarkan apa yang nanti akan Bapak Umam sampaikan. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin mendengarkan apa yang Pak Umam nanti sampaikan kepada saya. Kemudian pada saat proses kegiatan coaching itu berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Umam. Jadi yang ingin Ibu sampaikan nanti atau yang Ibu kembangkan adalah mendengarkan dari apa yang Pak Umam akan sampaikan, dan Ibu akan memberi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu, Ibu, indikator capaian dari coaching ini apa? Indikator saya untuk mengikuti kegiatan coaching ini, pertama, saya ingin mengembangkan potensi yang beliau miliki terhadap kegiatan yang sudah beliau lakukan. Jadi saya ingin mengembangkan apa yang beliau miliki. Oh, jadi indikator capaiannya adalah ingin mengembangkan apa yang Potensi yang Pak Umam miliki. Pak Umam miliki yang potensinya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita bertemu lagi ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Asi. Iya, selamat siang Pak Umam. Selamat Apa kabar siang. Pak Umam? Sehat, Bu Asi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kelihatan wajahnya lebih cerah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semangatnya Pak Umam itu bisa membuat kegiatan coaching kita hari ini bisa berlangsung dengan baik. Amin, amin. Ya. Bu Asi sehat juga ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, meskipun agak serak ya Pak Umam ya. Siap, Bu Asi. Iya,
Sekarang kita mau melakukan kegiatan coaching. Nah, ada pertanyaan dari saya untuk Pak Umam. Untuk kegiatan coaching kita pada hari ini, apa yang mau Pak Umam bahas dan sampaikan kepada saya? Oke, baik Bu Asi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya curhatkan, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pembelajaran lintas minat bahasa Arab Bu Asi. Berarti ada alasan khusus nih Pak Umam, kenapa ambil tentang lintas bahasa? Baik, untuk alasan khususnya yaitu Bu, karena memang sertifikat pengajar saya tentang bahasa Arab gitu ya Bu ya. Jadi saya memiliki kegundahan. Kenapa? Karena memang lintas minat bahasa Arab ini sangat sedikit Bu peminatnya Bu Asi. Oh, ini sudah Bapak pantau ya Pak, berarti sudah Bapak observasi sehingga Bapak merasa ini yang menjadi salah satu kegundahan hati dari Pak Umam. Betul, setelah saya observasi ya memang begitu Bu, karena memang kan sekolah ini kan memang latar belakangnya anak-anak yang bisa dikategorikan menengah ke atas, tapi mereka tidak suka dengan pembelajaran bahasa Arab. Mereka masih antipati dengan wah kayaknya kalau belajar bahasa Arab harus bisa hijaiyahnya bagus, Al-Qur'annya bagus begitu. Jadi mereka lebih seneng kayaknya ngambil lintas minat seperti TIK atau misalkan bahasa Mandarin gitu Bu. Kayaknya menarik sekali ya Pak Umam ya. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi hal menarik untuk kegiatan coaching kita. Baik, Bu. Kalau boleh saya tahu Ya. ya Pak Umam, apa tujuan Bapak untuk kegiatan coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Bu Asi. Kalau tujuan saya Bu Asi, harapan saya, kegundahan saya ini setelah coaching dengan Bu Asi lebih lega, kemudian mendapatkan arahan, kemudian juga mendapatkan pandangan baru, apa-apa yang harus saya terima, apa-apa yang harus saya lakukan, dan apa-apa yang harus saya perbaiki nantinya ketika saya mulai menerapkan ilmu-ilmu yang kami ajarkan atau kami terima dalam kegiatan coaching ini. Bisa menjadi ini ya Pak, perbaikan. Insya Allah, kegiatan Bu Asi. Pak Umam selanjutnya. Iya. Baik Pak Umam, terima kasih. Kalau saya ingin tahu Pak, kira-kira tolak ukur keberhasilan Bapak yang menjadi target utama itu apa? Baik, tolak ukur yang saya targetkan adalah banyaknya siswa yang ngambil lintas minat bahasa Arab, anak-anak senang belajar bahasa Arab, dan juga anak-anak punya outputnya yang ngambil nanti kuliahnya itu di Fakultas Bahasa Arab. Begitu Ya, pasti. banyak peminatnya ya Pak. Betul. Pembelajaran bahasa Betul Arab. sekali, Bu. Mungkin tadinya sekian persen menjadi progres next menjadi sesuai target dari Pak Umam. Betul pasti. Kalau kita beralih ke identifikasi nih Pak Umam, menurut Bapak selama ini apa yang sudah Bapak identifikasi terhadap pembelajaran bahasa Arab yang sudah Oke. Bapak lakukan? Oke, saya identifikasi awal itu kenapa awal mulanya anak-anak ini nggak minat, anak-anak ini nggak punya motivasi belajar bahasa Arab itu tadi ya Bu. Karena mereka lebih suka belajar TIK. Oleh karena itu lintas minat bahasa Arab sangat sedikit orangnya, siswanya. Nah, kemudian identifikasi selanjutnya adalah menganggap pembelajaran bahasa Arab ini sangat susah. Gurunya killer, gurunya kaku. Ini yang saya identifikasi. Setelah saya identifikasi, kemudian saya juga observasi, muncullah metode-metode pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya yang mungkin bisa menggugah gitu kan, menggugah minat dan motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Gitu, pasti. Berarti membuat sebuah identifikasi itu harus dari awal ya Pak. Betul, Bu Pertama Asi. kali masuk ke SMA ini, Bapak sudah mulai lihat nih kira-kira bagaimana minat anak-anak yang mau belajar bahasa Arab. Betul begitu Bu Asi. Diidentifikasi dulu di awal gitu ya. Iya. Kalau Bapak sudah tahu identifikasi, kira-kira nih menurut Bapak, Ya. apa yang mau Bapak lakukan? Oke, yang saya lakukan tadi Bu ya,
bagaimana cara menggayat anak-anak, ya kalau bahasa kita dulu dalam CGP itu berkampanye dalam menyenangkan anak pembelajaran bahasa Arab. Maksudnya bagaimana menggerakkan anak-anak itu untuk ayo nak belajar bahasa Arab, ngambil bahasa Arab enak, gampang dan mudah gitu kan. Itu sih Bu yang saya lakukan. Nah, alhasil dari tadi yang Ibu sampaikan, identifikasi awal saya hanya ada sekitar 30 anak, untuk sampai saat ini lumayan meningkat Bu. Ada 2 kelas, jadinya sekarang kurang lebih ada 70 anak untuk peserta lintas minat bahasa Arab. Itu langkah pertama nih Pak. Betul. Ya, ada langkah selanjutnya Bapak? Ya, langkah selanjutnya sudah pasti ya Bu, media pembelajaran yang sangat bervariatif, kemudian penugasannya. Nah, penugasannya itu saya kadang-kadang menggunakan aplikasi YouTube, kemudian juga aplikasi Instagram yang kekinian. Karena memang kondisinya anak-anak ini zaman milenial, Gen Z, mereka lebih senang bersosial media. Akhirnya saya terapkan anak-anak PJBL-nya atau LKPD yang project-nya itu diupload ke dalam YouTube. Jadi pembelajaran yang sangat relevan dengan anak-anak itu mampu menggugah tadi minat dan motivasi bahasa Arab begitu. Jadi tidak mau kalah saing dengan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu Pak, di sekolah Bapak ada berapa muatan bahasa ini Pak? Baik. Saya dikembangkan di sekolah Bapak. Kalau di sekolah kami itu untuk bahasanya itu, kalau bahasa Inggris sudah tersendiri ya Bu, ya sudah wajib ya Bu. Ada bahasa Inggris. Kemudian kalau yang muatan lokal, kalau dulu bahasanya muatan lokal, sekarang lintas minat. Nah itu ada 2, bahasa Mandarin dan juga bahasa Arab. Gitu Bu Asri. Jadi cara yang Pak Umam gunakan supaya tertarik ya Pak, Ya. karena memang dari kondisi yang di lapangan kan memang bahasa Inggris, Mandarin Betul. itu luar biasa, gaungnya lebih kencang daripada bahasa Arab. Mungkin Betul. anak-anak berpikir bahasa Arab itu hanya berhubungan dengan pembelajaran yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Betul sekali Bu Asri. Kalau saya boleh tahu Bapak, apakah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang mengikuti pembelajaran agama Islam atau bisa dilakukan oleh semua anak yang Oke. ada di SMA? Baik, tadi ya Bu, di awal identifikasi awal, kemudian saya koordinasi dengan bagian kurikulum. Pak, apakah boleh non-muslim mengambil bahasa Arab dalam konteks kurikulum? Boleh, silakan. Nah, terbukti ada, alhamdulillah per tahun ini ada 1 yang non-muslim ikut belajar bahasa Arab karena melihat angkatan kakak kelasnya kok seru ya tugasnya ngupload ketemu orang Arab, bertanya bahasa asing dan sebagainya. Itu yang menjadi cara tadi kampanye menggerakkan anak-anak untuk minat dan motivasi bahasa Arab itu. Dengan cara itu yang saya lakukan, terbukti ada salah satu non-muslim yang masuk dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab. Keren banget tuh Pak. Jadi bukan hanya untuk siswa yang beragama Islam ya Pak, Ya. tapi untuk agama non-muslim juga masih bisa ikut. Betul sekali Bu Asri. Berarti sampai hari ini kira-kira menurut Bapak progresnya udah sejauh mana Pak? Kalau untuk progres sejauh mana gitu kan, kami kan juga menerapkan yang tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga yang berbasis KSE gitu kan, itu menjadi progres yang sangat signifikan karena memang kita diajarkan hal itu. Anak-anak menjadi lebih atraktif, anak-anak lebih aktif dalam mengkampanyekan lagi, sekali lagi saya sampaikan, menggerakkan adik-adik kelasnya, udah ngambil bahasa Arab aja, enak, pembelajarannya mudah, gampang, dan juga tugas-tugasnya lebih dekat dengan kita, bisa upload YouTube dan sebagainya. Nah, progresnya adalah untuk sampai saat ini itu kita di tahun ini saja ada, tadi yang saya sampaikan Bu, ada 2 kelas ya Bu ya. Ada 2 kelas, masing-masing kelas itu ada 36. Berarti yang tadinya hanya sekitar 30 anak, sekarang sudah hampir lebih dari 70 anak. Seperti Berarti itu. hampir 2 kali lipat ya, Pak? Betul sekali Bu. Keren Pak. Ini kira-kira sudah berapa lama yang Bapak lakukan? Oke, saya mulai mengajar di SMA ini kan dari tahun 2018 ya Bu ya. Selama saya mengajar, ya itu tadi Bu,
identifikasi saya analisa, saya hipotesa gitu kan, bahwasanya memang kurang menarik bungkus dari pembelajaran minat bahasa Arab ini yang menyebabkan minatnya jadi rendah. Oleh karena itu saya rubah. Nah, dari proses perubahan itu kurang lebih 3 tahun ini Bu, masih pelan-pelan Bu, masih sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, alhamdulillah tadi yang saya sampaikan, di tahun ini peminatnya ada 2 kelas sebesar 75-an siswa seperti itu. Mudah-mudahan tetap konsisten ya Pak. Amin, amin. Insyaallah Dan- masih. Iya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, Baik. tentang tanggung jawab Bapak nih. Apa komitmen Bapak yang akan membuat pertahanan ya Pak, konsistensi Bapak terhadap aksi yang Bapak lakukan? Ya, apa tanggung jawab saya tadi yang saya sampaikan. Bagaimanapun kondisi keluhan saya ini, apapun kekurangan saya dalam pembelajaran ini, harus saya terus kembangkan, harus saya tingkatkan. Apa-apa yang menjadi kurang, apa-apa yang masih belum maksimal, itu harus saya sempurnakan. Itu bentuk tanggung jawab saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana anak-anak ini tadi muncul minat, akhirnya tumbuh motivasi, akhirnya outputnya. Nah, outputnya inilah terbukti 2 tahun kebelakangan ini ada fakultas bahasa Arab di UI, anaknya 1 orang, di UI 1 orang. Jadi kita bisa lihat itu, kita bisa pantau itu bagaimana bentuk tanggung jawab saya dalam mengajar kegiatan belajar mengajar bahasa Arab. Sudah, Gitu. selama ini sudah 2 orang ya Pak? Iya, Mas- untuk khusus bahasa Arab. Betul, semenjak saya mengajar, semenjak saya tadi gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga berterapkan KSE, anak-anak tertarik, akhirnya sudah ada 2, baru 2 ya Bu, kalau dibilang ya, 2 dari 70 kan insya Allah lumayan ya Bu. Bahasa itu pun langsung masuknya ke fakultas di Universitas Negeri ya Pak? Ya, Universitas Negeri Indonesia dan 1 di Universitas UIN. Gitu. Keren Pak, Alhamdulillah Ya. Pak, udah masuk yang levelnya sudah level 1 ya Pak, Betul. kalau dan di UI. UI, betul. Nah, selama ini Bapak, Hmm. siapa atau pihak mana yang paling support terhadap kegiatan yang Bapak lakukan? Baik Ibu, terima kasih. Yang sangat support sudah pasti teman rekan sejawat pembelajaran agama Islam maupun bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting dari tim kurikulum, wakil bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga staf-stafnya. Kenapa? Karena saya koordinasi pembelajaran bahasa Arab di SMA ini masih kurang minat motivasinya. Saya boleh nggak saya kembangkan cara-cara saya untuk menggait anak-anak dalam pembelajaran. Akhirnya diizinkan, kemudian muncullah tadi yang saya sampaikan semuanya itu. Jadi yang sangat berperan adalah 1 teman rekan sejawat, ada Ustazah Heni, kemudian ada Ustadz Banta, dan juga ada dari tim-tim wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan stafnya. Gitu. Kalau dari pihak orang tua, kira-kira Pak, bagaimana respon terhadap kegiatan yang sudah Bapak lakukan? Baik, kalau itu gayung bersambut ya Bu. Jadi biasanya kalau saya ketemu sama orang tua itu, Pak terima kasih ya, karena anaknya belajar bahasa Arab, mau nggak mau deh Al-Qur'annya jadi lancar, mau nggak mau deh jadi mulai menghafal, jadi tertarik muncul seperti itu. Itu sih Bu gayung bersambutnya. Jadi di satu sisi kurikulumnya dia pembelajaran bahasa Arab selesai, dapat bonusnya bisa baca Quran, bisa ngafalin Al-Qur'an. Iya, karena kan trennya masih pada tahap membaca Al-Quran ya Pak. Betul sekali. Nah, kalau ada yang bahasa Arab berarti itu bonus. Betul sekali. Iya, Itu yang tadi saya alhamdulillah. sampaikan. Iya. Sekarang Bapak rencana tindak lanjut setelah kegiatan coaching kita ini apa? Ya, rencana tindak lanjutnya yang tadi saya sampaikan bahwasanya apa-apa yang saya sudah mulai, saya akan terus kembangkan, saya perbaiki, ada ketika salah saya maksimalkan kembali dan saya akan tetap teguh dalam tanggung jawab saya dalam kegiatan belajar mengajar bahasa. Itu Ibu Asy. Ini luar biasa ya Pak, ini sesuatu yang baru juga buat saya terhadap pembelajaran bahasa Arab. Semoga kegiatan coaching kita ini membuat Pak Umar merasa lebih apa ya Pak, lebih ada gayung bersambut antara saya dengan Bapak. Betul, Bu Asy. Lebih bisa eksis dalam pembelajaran bahasa Terima Arab. kasih Bu Asy. Saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan coaching kita ini hari ini. Semoga kegiatan kita ini bisa saling mendukung satu sama lain. Terima kasih Bu Terima kasih. Asy atas Saya waktunya Umar. ya Bu Asy. Semoga unek-uneknya itu
bisa hilang. Terima kasih Bu. Terima kasih, saya ingin Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Bagaimana tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar Kak? Alhamdulillah kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar Pak, sudah dilaksanakan. Oke, tadi saya mengamati ya Bu ya, melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Ya, silakan Pak. Iya, Pak. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Dari coaching yang kami lakukan bersama, saya lakukan bersama Pak Umam, kita sudah melakukan kegiatan berupa menggunakan alur tirta ya Pak. Jadi saya sudah menanyakan tujuan kegiatan yang kita lakukan, kemudian beliau juga mengidentifikasi apa yang beliau lakukan, kemudian saya menanyakan rencana aksi beserta tanggung jawab dan konsistensi setiap kegiatan yang Pak Umar lakukan. Jadi di sini sudah saya lakukan kegiatan untuk menggali potensi yang ada dalam diri Pak Umar itu sendiri. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Ya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menentukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan oleh si coaching ini ya Bu ya. Iya. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach tadi. Nah Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin lebih mempelajari dan mengembangkan diri ya Pak untuk menggunakan alur tirta Pak. Jadi artinya bahwa untuk kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih maksimal untuk memberikan pembaharuan terhadap kegiatan coaching yang akan dilaksanakan selanjutnya. Baik, Bu, wah luar biasa sekali ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah ya Pak. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi dalam proses coaching. Mudah-mudahan nanti kedepannya semakin sukses ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sudah berkenan ngobrol dengan sharing dengan saya ya Bu ya. Begitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Sama Bu.